Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Sabah al-khair. Good morning. Kore wa nan desu ka? What is this? Ma hadha? Ini apa? Saya membuka pintu. Saya membuka pintu. Saya sedang membuka pintu. Watashi wa doa o aketemasu. Watashi wa doa o akemashita. Fatahtul baba. Fatahtul bab. Fatahtul baba. Aftahul baba. Aftahul baba. Aftahul bab. Ya, 3 bahasa asing sekaligus program kita kali ini secara bersambung. Simak terus. Ya, tujuan dari pembelajaran multibahasa sekaligus ini yang pertama tentu untuk diri saya sendiri supaya tetap semangat untuk pertama belajar dan kedua mengajar. Walaupun saya tahu sedikit, tetapi dengan mengajar akan membuat kita lebih tajam dalam memahami pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, untuk adik-adik siswa, mahasiswa, nah ini tentu yang sudah punya dasar bahasa asing, dalam ini bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Ya, pada pelajaran yang pertama yang lalu, saya sudah memberikan contoh waktu itu. Kalau ada yang belum lihat, mungkin bisa lihat videonya kembali. Saya akan postingkan linknya ya di deskripsi. Bahwa ia membedakan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab itu dalam penempatan SPO. Kita tahu bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Bahasa Inggris juga demikian, subjek, predikat, objek. Subjek, verb, objek. Kemudian bahasa Jepang ini lain, subjek, objek, verb. Jadi verbnya di belakang. Saya makan nasi. Watashi wa gohan o taberu. Gohan o tabemasu. Jadi taberunya di belakang. Gohan itu nasi. Jadi saya nasi makan. Kalau bahasa Arab ada 2, yaitu bentuk fi'liyah dan bentuk kalimat ismiyah. Nah, kalau dia fi'liyah berarti kata kerja dahulu, ya baru subjek. Kalau dia jumlah ismiyah, ya beda dengan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya atau kata kerjanya duluan, di situ baru subjek, itu baru objek atau maf'ulun bih. Tapi kalau ismiyah sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kata bendanya di depan.
Cuman kata benda di depan itu dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada dan keterangannya khobar. Nah, itu. Nah, apa itu mubtada khobar? Ya, dari mahasiswa terutama yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau yang belum pernah belajar bahasa Arab tapi tertarik untuk belajar bahasa Arab, sekarang mudah. Ini tinggal modalnya ada di HP. Ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sana, di samping tentu kursus online. Saya sendiri masih ikut kursus online. Jadi long life education ya. Nah, sekarang hari ini saya mengambil pelajaran dulu dari bahasa Arab ya, pengembangannya dari bahasa Arab, karena kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak banyak berubah. Tapi kalau bahasa Arab dan bahasa Jepang mungkin ada perubahan dikit. Nah, kata kerja di bahasa Arab yang tadi kita katakan misalnya jumlah fi'liyah itu apa? Verbnya di depan atau fi'ilnya di depan, maka fi'il dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu adalah fi'il yang sifatnya barangkali saya akan ya, pertama disebut dengan fi'il lazim. Fi'il lazim ini dia tidak butuh objek, sama seperti matahari terbit. Fi'il lazim ini dia tidak butuh objek. Artinya apa? Artinya kalau misalnya contoh dalam bahasa Indonesia matahari terbit, sun rises ya. Apalagi yang tidak perlu objek, dia bangun kan tidak perlu objek. Nah, tapi kalau dia makan, ini perlu objek, dia makan nasi misalnya. Ya. Yang kedua muta'addi. Ya, muta'addi ini fi'il yang muta'addi memang membutuhkan objek. Nah, seperti nanti ada contoh misalnya saya membuka pintu, saya menutup pintu, saya membeli buku. Nah, itu kan buku adalah objek ya setelah predikat membeli, makan, membuka. Nah, sekarang kalau kita tidak bahas ini hari ini, tapi kita akan bahas yang muta'addi. Nah, muta'addi ini sendiri bisa objeknya satu, bisa juga objeknya dua, ya, bisa juga tiga, ya. Coba kita lihat yang objeknya satu dulu. Misalnya, kalau saya dalam bahasa Indonesia mengatakan si Ali atau Ali membuka pintu itu, maksudnya pintunya udah tertentu gitu ya. Si Ali membuka pintu. Maka bahasa Inggris kita akan menerjemahkannya. Ali opened the door. Ali opened the door ini menentukan bentuk kata kerja beberapa begitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada ed, berarti si Ali membuka pintu mungkin yesterday or this morning misalnya keterangan waktunya. Nah, kalau bahasa Indonesia membuka kemarin, membuka sekarang ya beda. Atau si Ali sudah membuka. Mungkin kita bisa katakan kalau sudah si Ali sudah membuka. Sudah membuka. Nah, kalau di sini kita ingin katakan sudah dan ada buktinya terbuka. Barangkali dalam bahasa Inggris, ingat konten belajar sebelumnya, kita di sini menggunakan kata has atau have. Jadi di sini lamanya kita pakai has, sudah. V-nya 4, V4. Kebetulan open itu V1 adalah open, V2-nya adalah opening, V3-nya open, V4-nya juga
akan sama. Jadi V3, tapi secara rumus, karena metode rumus yang saya pernah ajarkan, mungkin nanti lihat di linknya, ini adalah setelah hash adalah bentuk V4, ya. Nah sekarang the door, karena udah tertentu ya pintu itu, maka ini adalah objek. Jadi objeknya satu, hanya satu, the door. Kalau sebuah pintu tentu a door, ya. Cuma nggak jelas pintu yang mana kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bahasa Jepang? Bahasa Jepang ingat tadi ya bahwa kata kerjanya terakhir, ya. Jadi ini saya sudah tulis duluan. Ali, ya. Ali ini kita tulis ini dengan katakana ya, karena nama-nama orang asing dalam bahasa Jepang itu dituliskan dalam katakana. Kalau nama orang Jepang sendiri dalam kanji, ya, atau kadang-kadang digabung dengan hiragana. Nah, aliwa atau alisangwa, pintu itu dari bahasa Inggris door, ya, bahasa Jepang pun karena tidak ada, jadi door, jadi bagaimana bacanya kan door. Nah, jadi bahasa Jepangnya doa. Jadi ini kata bacanya do, ini a, jadi doa. Jadi aliwa doa o, ya, ini partikelnya ini menjadi kata kerja di sini terakhir. Jadi kata kerjanya karena lampau akimashita. Ini dia. Ini akimashita. Nah, kalau dia bentuk simple present ya akimas. Ya, akimas. Kalau sedang dilakukan gimana? Ya, kalau sedang dilakukan. Akite iru, akite imas gitu ya. Itu nanti aja. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau bahasa Arab? Nah, kalau bahasa Arab. Ini kebetulan satu maf'ulun bihnya atau satu objeknya. Maka bahasa Arab tadi saya katakan fi'ilnya di depan. Fi'ilnya di depan membuka bahasa Arab itu fataha. Ya, fataha. Ya. Siapa yang membuka? Jadi subjeknya itu si Ali. Ya. Fataha Aliyun. Apa yang dibukanya? Pintu. Kalau begitu, ini tadi fi'il, ya. Ini fi'il. Ini fa'il. Fa'il itu subjek. Jadi ini verb, ini subjek, maka objeknya disebut dengan maf'ulun bih. Apa itu? Yaitu pintu. Pintu bahasa Arab itu albab. Jadi ba. Nah, karena dia objek dalam bahasa Arab ini tentu harus di dalam fathah. Nah, inilah dia maf'ulun bih. Saya singkat biasanya maf'ulun bih.
Jadi fataha Aliyun al-baba. Kira-kira seperti itu. Karena ini kata kerja fi'il madhi, dia mabni fathah, ya, tetap fathah. Si Ali sebagai subjek dia harus dhammah aliyun, dan maf'ulun bih harus fathah, jadi al-baba. Inilah kalimat yang disebut dengan tadi fi'il muta'addi. Artinya fi'il kalimat yang membutuhkan objek. Jadi bisa ya teman-teman di mahasiswa membedakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab barangkali kita bisa, kalau akan atau sedang dilakukan. Jadi kan kalau bahasa Jepang sedang dibuka kan akete iru. Kalau bahasa Indonesia sih gampang. Ya. Kalau bahasa Indonesia gimana? Ali sedang membuka pintu itu. Kalau bahasa Inggris, Ali is opening the door. Jadi opening berarti kita pakai subject plus to be plus V2 plus object. Nah, jadi kita pakai yang ini, Ali is opening the door. Nah, ya misalnya sekarang. Kalau bahasa Jepang, tadi sudah saya katakan, Ali-san wa doao ya akete imasu, akete. Kalau bahasa Arab bagaimana? Bahasa Arab di sini kita harus nah ini dia ya. Kalau bahasa Arab, adik mahasiswa yang dari bahasa Arab ya, tentu sudah tahu persis perubahan kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Inggris tadi ada 4 ya, go, going, went, gone, do, doing, did, done, sit, sitting, sit, ya kan? Kalau teratur hanya tinggal tambah id. Tapi kalau bahasa Arab itu cuman 2 ya. Jadi kalau fi'il madhinya ya 3 ya, ada perintah beda ya, fi'il amar. Fataha, maka kita harus mencari padanan fi'il mudhari. Fataha yaftahu. Nah, jadi yaftahu yaftahu yaftahu. Nah, fi'il mudhari tidak bisa yaftaha, itu fi'il madhi yang mati. Nah, ini yaftahu benar. Jadi yaftahu aliyun al-baba, itu aja bedanya. Tapi kalau bahasa Jepang, kalau akan akimas saja, akimasu. Jadi aliwa doa akimas. Dia akan membuka pintu, kan? Atau membuka pintu. Tapi kalau sudah ada ta, itu artinya sudah dikerjakan. Kalau ada ti, ya ti iru, itu artinya sedang dilakukan. Kalau bahasa Inggris ada 4 perubahan. Enak Pak bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, hari ini nggak perlu bahasa Aceh ya, karena mudah mengikuti bahasa Indonesia, strukturnya sama. Ya. Gimana kawan-kawan semua, menarik ya belajar bahasa, 4 bahasa sekaligus ya. Mudah-mudahan ini memberi motivasi untuk kalian belajar bahasa asing, minimal kuasai 2 bahasa asing. Jadi masa-masa studi di kampus ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa baru yang sekarang ya, sudah diterima dan masuk universitas, jangan lupa untuk tetap berlatih bahasa asing.
Baik, untuk bentuk 2 dan 3, ya objeknya 2 dan 3 barangkali kita akan sambung pada waktu yang lain, ya. Gitu aja. Terima kasih. Kalau ini bagus ya, kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe. Oke, silahkan share. Dan saya mohon dikritik, mohon masukan. Kalau salah, tulis saja salah, karena saya juga pembelajar, orang yang sedang belajar. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.